Manchester United dilaporkan ingin kembali berbisnis dengan Real Madrid di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan ingin mencoba untuk merekrut Federico Valverde dari skuad Los Blancos. Vicajes melaporkan Manchester United ketagihan belanja di Real Madrid. Pada musim panas nanti, Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Federico Valverde dari Real Madrid. Ten Hag menilai kemampuan Valverde itu bakal sangat berguna bagi timnya, jadi ia tertarik untuk mendatangkannya ke Old Trafford. 80 juta euro siap dibayarkan Manchester United ke Real Madrid untuk jasa sang gelandang. Lionel Messi menegaskan hubungannya dengan rekan setim di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe sepenuhnya baik-baik saja setelah saling berhadapan di final Piala Dunia 2022. Media Argentina, Ole, bertanya kepada Messi apakah ia membicarakan final Piala Dunia dengan Mbappe, dan dijawab, ya, kami berbicara tentang permainannya, selebrasi bagaimana orang-orang di Argentina pada hari-hari ketika saya sedang berlibur dan merayakannya, kemenangan. Erling Haaland, Rafaela Pimenta mengatakan bahwa striker Manchester City itu bisa saja pindah ke klub raksasa Liga Spanyol. Dalam sebuah wawancara dengan AS, Pimenta kemudian mengatakan soal nilai pasar Erling Haaland. Menurut pengakuan dari Pimenta, nilai Erling Haaland itu hanya 1 miliar euro atau setara dengan 16 triliun rupiah. Saya selalu mengatakan bahwa Laporta tidak bisa meminta apapun dari saya dalam sepak bola. Itu tidak adil, karena dia tahu saya selalu akan mengatakan iya, ucap Pimenta seperti dilansir dari Forbes. Pasal itu berbunyi bahwa Haaland baru bisa tinggalkan City pada 2024 dan harus ke klub luar Inggris. Angka 3 triliun rupiah untuk Barcelona saat ini tentu saja memberatkan. Selain uang yang tidak ada, klub berjuluk Blaugrana harus mematuhi aturan Liga Spanyol musim depan. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk memanggil pulang Hannibal Mejbri. Mejbri merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki Manchester United. Ia sudah dilibatkan dalam tim utama Setan Merah sejak musim lalu. Beredar kabar bahwa Mejbri berpotensi mengakhiri masa peminjamannya lebih awal. Manchester United dilaporkan mempertimbangkan untuk memulangkan dirinya. Di sisi lain, United kesulitan mencari gelandang baru di deadline day bursa transfer ini. Laporan yang beredar di Inggris itu mengklaim bahwa Manchester United mempertimbangkan memulangkan Mejbri karena situasi darurat. Jika Manchester United tidak bisa mendatangkan gelandang baru, Erik ten Hag berpotensi mengorbitkan beberapa pemain di tim muda Manchester United. Menjelang penutupan bursa transfer musim dingin, Manchester United mendadak bergerak mencari gelandang baru. Ini disebabkan Christian Eriksen dikonfirmasi bakal menepi hingga awal Mei tahun 2023 akibat cedera. Setan Merah berhasil meyakinkan Bayern Munchen untuk melepas Marcel Sabitzer ke Old Trafford. Setan Merah tahu betul kualitas yang dimiliki sang gelandang sehingga mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Marcel adalah pemain yang sudah lama kami amati. Ketika kesempatan itu datang dengan cepat, kami tahu bahwa ia memiliki kemampuan dan karakter yang bisa menghadirkan perbedaan di tim kami, ujar Murtoff. Jadi ia yakin pengalaman sang gelandang itu bisa berguna bagi skuad Manchester United yang saat ini mayoritas diisi pemain muda. Eriksen merupakan rekrutan Manchester United di musim panas tahun lalu. Dalam waktu yang relatif singkat, sang gelandang menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah United. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kondisi terbaru cedera Eriksen. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengonfirmasi bahwa Eriksen mengalami cedera yang cukup parah. Ia mengalami cedera di bagian engkelnya usai terkena tackle dari Carroll. Alhasil Eriksen dipastikan akan menepi agak lama dari skuad Manchester United. Dari hasil pemeriksaan sementara, ia diperkirakan bakal absen paling cepat hingga akhir April nanti. Cedera yang dialami Eriksen ini menjadi masalah tersendiri bagi Manchester United, karena stok gelandang mereka sangat terbatas saat ini. Manchester United dikabarkan sempat mencoba mendatangkan Ryan Gravenberch dari Bayern Munchen sebelum akhirnya mendaratkan Marcel Sabitzer. Namun Eriksen baru-baru ini mengalami cedera parah. Pasalnya ia terkenal tackle Andy Carroll di laga FA Cup kontra Reading. Manchester United akhirnya buru-buru mencari gelandang baru. Mereka bergerak cepat sebelum bursa transfer Januari tahun 2023 ditutup. Namun sebelum sukses memboyong Marcel Sabitzer, Manchester United menginginkan pemain lainnya. Pemain tersebut kabarnya adalah Ryan Gravenberch. Kabar ini dilansir oleh The Independent. Gravenberch sendiri familiar dengan pelatih United, Erik ten Hag. Manchester United sendiri musim dingin 2023 kemarin sukses memboyong total 3 pemain. Selain Marcel Sabitzer, ada Jack Butland. Penyerang Prancis ini tidak hanya gagal penalti sekali, tetapi 2 kali. Tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Montpellier, Benjamin Lecomte. Striker timnas Prancis itu gagal menunaikan tugasnya dengan baik. Penalti kedua tersebut juga gagal dimaksimalkan Mbappe. Kesialan Mbappe belum berhenti sampai di situ. Pada menit ke-21, Mbappe mengalami cedera.
Itu benar-benar hari yang pahit bagi pemain andalan timnas Prancis tersebut. Kylian Mbappé dibekap cedera saat tampil di laga Montpellier versus Paris Saint-Germain. Bomber Prancis itu pun meringis kesakitan di lapangan. Kylian Mbappé dibekap cedera saat tampil di laga Montpellier versus Paris Saint-Germain. Bomber Prancis itu pun meringis kesakitan di lapangan. Lionel Messi bisa mengukir dua pencapaian hebat saat Paris Saint-Germain saat bersua Montpellier dalam lanjutan Liga Prancis tadi malam. Menghadapi Montpellier, mega bintang Les Parisiens, Lionel Messi, bisa mengukir dua pencapaian hebat. Pertama, Messi bisa melewati rekor gol Cristiano Ronaldo di 5 liga top Eropa. La Pilga sudah mengemas 696 gol dari 832 laga di 5 liga top Eropa. Jumlah gol yang dikemas oleh Messi sama dengan rival terbesarnya. CR7 diketahui juga membuat 696 gol di 5 liga top Eropa. Namun, Ronaldo butuh 919 laga untuk mengukir pencapaian golnya. Lionel Messi bisa mengukir dua pencapaian hebat saat Paris Saint-Germain saat bersua Montpellier dalam lanjutan Liga Prancis tadi malam. Menghadapi Montpellier, mega bintang Les Parisiens, Lionel Messi, bisa mengukir dua pencapaian hebat. Pertama, Messi bisa melewati rekor gol Cristiano Ronaldo di 5 liga top Eropa. La Pilga sudah mengemas 696 gol dari 832 laga di 5 liga top Eropa. Jumlah gol yang dikemas oleh Messi sama dengan rival terbesarnya. CR7 diketahui juga membuat 696 gol di 5 liga top Eropa. Namun, Ronaldo butuh 919 laga untuk mengukir pencapaian golnya. Paris Saint-Germain meraih kemenangan 3-1 di markas Montpellier dalam pertandingan Liga Prancis. Lionel Messi menyumbang 1 gol untuk Les Parisiens. PSG mendapat penalti 7 menit pertandingan berjalan. Christopher Jullien menarik baju Sergio Ramos hingga lawannya terjatuh di kotak penalti. Kylian Mbappé maju sebagai eksekutor penalti PSG. Bola tembakannya bisa ditepis kiper Montpellier, Benjamin Lecomte. PSG menjauhkan skor lagi pada injury time. Gol Warren Zaïre-Emery memastikan Les Parisiens menang 3-1 atas Montpellier. Hasil ini membuat PSG kukuh di puncak klasemen Liga Prancis dengan 51 poin. Montpellier tertahan di urutan ke-14 dengan 20 poin. Raphael Varane memutuskan tak lagi membela timnas Prancis. Varane ingin fokus untuk membela klubnya Manchester United. Piala Dunia 2022 jadi turnamen terakhir Varane bersama Les Bleus. Varane tampil 6 kali dan cuma absen di laga pembuka kontra Australia, sebelum dikalahkan Argentina di final. Saya sudah memikirkan ini selama beberapa bulan dan saya putuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk pensiun dari timnas. Varane sudah absen sekitar 26 pertandingan selama 2 musim ini. Apalagi Manchester United masih bertarung di 4 kompetisi musim ini sehingga fisik Varane harus dijaga. Paris Saint-Germain dipastikan pincang kala berhadapan dengan Bayern Munchen pada babak 16 besar leg pertama Liga Champions. Mbappé absen karena cedera yang baru saja dideritanya. Cedera itu diperolehnya saat PSG bertandang ke markas Montpellier. Setelah melalui serangkaian tes, Kylian Mbappé menderita cedera di paha kirinya, tulis pertanyaan itu dari Goal. PSG tentunya sedang memasuki masa-masa menegangkan. Mereka bisa saja menghadapi salah satu kandidat juara tanpa kekuatan utama. Setelah Milan Skriniar yang dalam perjalanan menuju ke PSG, Manchester United juga dirumorkan akan membuat prakontrak dengan bek Inter satu ini. Manchester United dilaporkan serius mempertimbangkan untuk memboyong bek berpengalaman Inter Milan, Stefan De Vrij. Dengan kontrak De Vrij tersisa 6 bulan lagi di Giuseppe Meazza, Manchester United bisa menjalin prakontrak dengan bek 30 tahun itu. Manajer Erik ten Hag sepertinya sudah tak lagi mempercayai Maguire dan ingin kapten setan merah itu segera menemukan klub baru agar timnya bisa memberi ruang pada De Vrij. Ten Hag tampaknya akan memanfaatkan koneksi Belanda dia untuk mempengaruhinya De Vrij agar bersedia melanjutkan karir di Old Trafford. PSG berharap untuk menyelesaikan masalah kedalaman mereka di lini depan dengan merekrut Ziyech sebelum jendela Januari ditutup pada Selasa ini. Pelatih PSG Christophe Galtier mengakui bahwa timnya membutuhkan tambahan tenaga di depan. Hakim Ziyech tampaknya menjadi prioritas klub, dan negosiasi untuk merekrut pemain internasional Maroko itu lewat status pinjaman memasuki tahap lanjutan. Menurut L'Equipe, Galtier mengakui bahwa PSG ikut bermanuver di bursa transfer, dan berharap bisa memperkuat skuadnya. Saya tahu bahwa klub sedang bekerja untuk mencoba merekrut 1 atau 2 pemain. Tentu saja Anda harus memperkuat tim. Kami sudah memulai prosesnya.
kami harus mengambil pemain menyerang yang berbeda dari yang kami miliki saat ini. Kami juga memiliki kendala terkait financial fair play. Pemimpin Ligue 1 itu berharap untuk segera menuntaskan transfer Ziyech, dan juga ingin mendatangkan Milan Skriniar dengan kontrak permanen sebelum jendela ditutup. Kesepakatan Paris Saint-Germain untuk penyerang Zenit Malcolm gagal. Dengan kedua tim tidak dapat menyetujui persyaratan untuk mantan winger Barca itu, PSG sejak itu telah melakukan upaya transfer ke tempat lain, dan mereka bersiap untuk mendatangkan winger Chelsea Hakim Ziyech dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pelatih Christophe Galtier mengakui bahwa PSG sedang mencari seorang winger sebelum bursa transfer ditutup. Kami telah menjual seorang penyerang, jadi kami sedang mencari seseorang dengan peran yang sama, ujar Galtier dalam konferensi pers. Dengan kesepakatan yang gagal, Malcolm tampaknya akan menghabiskan sisa musim di Zenit, kecuali klub lain datang untuk menyegel tanda tangannya.